pada tahun 1987. Adik Sweta yang bernama Menik lahir di kisaran usia 2-3 bulanan. Setiap maghrib, Menik selalu menangis tanpa sebab dan tidak bisa ditolong, seolah-olah sedang diganggu makhluk halus. Pada suatu senja, tanpa diundang, seorang kakek tua yang di desa Sweta dikenal sebagai orang pintar mendatangi rumah Sweta dan melakukan ritual pengusiran makhluk gaib. Nama beliau adalah Mbah Kairi. Sejak sore itu, secara acak di hari-hari berikutnya, Mbah Kairi rutin berkunjung ke rumah dan kembali melakukan ritual pengusiran. Kunjungan beliau berhenti sejak Menik tidak menangis lagi setiap maghrib tiba. Pada suatu senja, ketika anak-anak sudah aman di dalam rumah, ibu tanpa sengaja melihat sesosok anak perempuan berdiri tepat di samping patok beton depan rumah. Ibu sempat tidak bergerak karena terpaku dan heran, karena menyangka itu adalah anak tetangga. Begitu sosok anak perempuan itu berputar, barulah ibu buru-buru menutup gorden, sebab ternyata sosok anak perempuan itu tidak ada wajahnya. Pada suatu malam, Ibu Sweta buang air kecil di belakang rumah dalam kondisi hamil besar. Suasana gelap gulita, sumber penerangan hanya dari lampu bohlam kuning di pojok belakang rumah. Tiba-tiba dari arah selatan muncul sesosok laki-laki secara perlahan mendekat ke utara, arah rumah Sweta, dengan menyusuri jalan setapak. Cahaya memapar dari bagian bawah tubuh sosok tersebut. Begitu sampai di bagian kepala, ternyata sosok tersebut tidak ada kepalanya. Ibu Sweta sempat skip karena tidak ingat apa-apa, tapi tiba-tiba sudah berada di dalam rumah. Di suatu kesempatan lain, salah satu tetangga Sweta bernama Mbah Mardan, seorang laki-laki, juga melihat sosok serupa. Posisinya sedang duduk mengangkat kaki di taman gedung balai desa. Badannya, sosok yang dilihat oleh Mbah Mardan berlumuran darah di bagian leher yang terpotong. Kasus ini sempat gempar karena Mbah Mardan yang buka warung minyak tanah di rumahnya mendadak sakit selama sebulan. Banyak warga yang berkunjung dan mendengar persaksian beliau. Di sebelah rumah Sweta berdiri sebuah warung kecil yang dipakai oleh Mbak Nasir, seorang perempuan, untuk menjual bubur dan aneka jajan pasar pada pagi hari. Menjelang siang, kisaran pukul 10, biasanya Mbak Nasir sudah tutup warung. Biasanya beliau akan datang lagi ke area sekolah sebelah rumah untuk mengajak cucunya, Tommy, untuk bermain di rumput depan sekolah. Suatu sore, kisaran waktu asar, secara random Mbak Nasir berlari teriak-teriak ketakutan meminta tolong masuk ke rumah Sweta, mengaku telah melihat pocong sedang sujud di dalam salah satu kelas. Peristiwa ini juga memancing keramaian. Persaksian Menik adik Sweta. Menik memang sudah ada bakat sensitif terhadap dimensi astral sejak lahir. Atas dasar itu pula, dia jadi sering mendapat gangguan dari bayi. Begitu memasuki usia SD dan bersekolah di gedung sekolah sebelah rumah, adik Sweta ini mulai mengalami kejadian mistis. Peristiwa-peristiwa ini merupakan persaksian dari Menik. Dulu, setiap Jumat sore selalu ada latihan pramuka untuk anak usia kelas 3 SD, jajaran siaga. Pasca sesi akhir pembubaran, Menik mendengar suara anak kecil menangis. Alih-alih pulang, Menik malah mencari sumber suara karena menyangka ada anak pramuka yang tertinggal. Sumber suara akhirnya diketahui dari dalam sebuah kelas. Begitu diintip, Menik melihat sesosok anak laki-laki sedang duduk memeluk lutut, menyandar pada salah satu dinding dengan kondisi kulit serba hitam. Dengan polosnya, Menik melapor kepada guru pembina pramuka. Begitu mendengar laporan, Menik langsung diantar pulang ke rumah. Di momen lain,
Menik sedang bermain petak umpet di area sekolahan pada sore hari. Kondisi pada saat itu, semua jendela dan pintu sudah terkunci. Ketika Menik sedang melintas di salah satu kelas, matanya beralih oleh suatu benda putih di atas meja kelas. Sontak, Menik pun berhenti dan menoleh. Ternyata, persis seperti yang dilihat Mbah Nasir, Menik melihat sosok pocong yang sama dalam posisi yang sama. Saat peristiwa ini terjadi, Menik tidak mengetahui kalau Mbah Nasir sudah lebih dulu mengalami atau melihat perempuan serupa. Pada suatu sore, Menik bermain bersama anak-anak lain di area rumput sekolahan. Setting yang sama dengan peristiwa mistis Mbah Nasir. Tiba-tiba, Menik merasa dipanggil oleh suara ibu. Begitu menoleh, Menik melihat sosok ibu sedang duduk di atas patung kerbau yang ada di salah satu pojok sekolah. Sebelah makam, tanpa ragu, dengan penalaran anak kelas 2 SD, Menik mendekati sosok ibu. Namun, semakin didekati, sosok itu berubah, rambutnya memanjang, dagunya meruncing. Menik sempat berhenti dan menyaksikan perubahan itu, lalu kabur menangis ke dalam rumah. Pada saat itu, seluruh tetangga juga ikut heboh dan segera menarik anak-anak mereka untuk pulang. Pada tahun 1994, usia Sweta 8 tahun. Desa Sweta mengadakan panggung pentas seni 17 Agustus yang berlokasi di halaman gedung balai desa, di atas lapangan badminton. Seperti biasanya, Ibu Sweta bersama ibu-ibu lain bertugas membuat snack untuk hidangan para tamu. Acara akan dilangsungkan pada pukul 20.00. Tetapi, keramaian sudah mulai terbentuk sejak sore. Selepas maghrib, Sweta bermain di area panggung bersama teman-teman sebaya. Tiba-tiba, Sweta dipanggil oleh suara ibu Sweta, padahal kondisi sedang sangat ramai. Sweta melihat ibu Sweta berdiri di tengah keramaian, melambai-lambaikan tangan, mengenakan pakaian formal. Padahal seingat Sweta, ibu masih membungkus snack di rumah tanpa ragu. Sweta pun mengikuti sosok ibu jadi-jadian ini. Seketika itu pula, suasana panggung hening. Bahkan Sweta ingat, ketika rute Sweta mengekori sosok tersebut melewati depan rumah Sweta. Pintu rumah Sweta dalam keadaan tertutup. Makanya, Sweta berasumsi itu memang ibu Sweta. Namun, keganjilan terasa ketika sosok ibu masuk ke area kuburan timur. Karena Sweta ragu, ditambah dengan kecepatan ibu berjalan yang relatif janggal, Sweta tidak ikut-ikut masuk kuburan. Sweta pun memutuskan untuk duduk di atas tepian jembatan. Tidak lama muncul Mbah Mardan, yang perempuan, istrinya memergoki Sweta duduk sendirian di depan kuburan. Setelah mengetahui alasan keberadaan Sweta di situ, detik itu juga tangan Sweta ditarik Mbah Mardan Putri, dibawa ke rumah Sweta. Ternyata ibu Sweta memang masih membungkusi makanan bersama ibu-ibu lain. Siapa kira-kira sosok jadi-jadian itu? Dan apa tujuannya membawa Sweta? Kisaran tahun 1995 sampai 1996, terjadi sebuah peristiwa mistis yang berlokasi di kamar belakang rumah Sweta. Pada suatu siang di tahun 1995-an, asisten rumah tangga kami yang bernama Bu Napsiah melaporkan kepada bapak dan ibu Sweta bahwasanya pagi tadi beliau terjatuh di depan jendela kamar belakang rumah setelah sebelumnya seperti ditampar oleh sosok tak kasat mata pada bagian paha. Pada saat menceritakan ini, Yunap, panggilan kami kepada Bu Napsiah, mengangkat roknya dan memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Bekas tamparan tangan merah yang ukurannya 2-3 kali lipat ukuran tangan manusia. Peristiwa itu terjadi saat Yunap membersihkan kaca kamar belakang. Di lain kesempatan, pada tahun 1996 juga terjadi hal serupa. Kali ini korbannya adalah Bu Kohir,
asistennya rumah tangga kami yang baru selepas Yunap tidak melanjutkan membantu di rumah kami. Peristiwanya pun persis sama. Bu Khoir ditampar sampai terpelanting di saat beliau membersihkan kaca kamar belakang. Puncaknya di akhir tahun 1996. Peristiwa yang sangat menggemparkan seisi rumah menimpa Om Oo, adik dari Ibu Sweta. Usianya pada saat itu kisaran usia kuliah. Om Oo menempati kamar belakang selama tinggal bersama kami. Beliau punya kebiasaan membuka jendela kamar belakang karena mereka panas, serta untuk sirkulasi udara karena beliau merokok. Pada suatu malam, Om Oo mengalami kejadian mistis. Tubuhnya ditindih sebuah tangan besar menekan dadanya. Selama beberapa saat, beliau tidak bisa bernapas. Setelah berhasil lolos, beliau mencoba kabur, tapi sebuah tangan menarik punggungnya. Padahal sedang tidak memakai baju, tubuhnya pun kembali tertahan di kasur. Setelah berjuang melepaskan diri untuk kedua kalinya, barulah Om Oo berteriak sambil berlari ke ruang tengah, menubruk Ibu Sweta yang sedang tidur di depan TV. Saat itu, Sweta dan adik-adik Sweta sedang tidur di depan TV. Hari ini, setelah terpisah 27 tahunan, Sweta mencoba menanyakan kepada sepupunya, Damar namanya, yang indigo. Setelah Sweta minta melakukan penerawangan, ternyata sosok yang melakukan itu semua adalah genderuwo. Peristiwa yang menimpa Yunap, Bu Khoir, dan Om Oo terjadi karena sang genderuwo merasa rumahnya diusik dari kelazimannya, dibersihkan dan dibuka jendelanya malam-malam. Hingga saat ini, setelah bangunannya beralih fungsi sekalipun, jendela ruang belakang tidak pernah dibuka lagi. Cerita pun selesai.